Pandemi melanda, pariwisata merana. Itulah yang terjadi pada sektor pariwisata di seluruh dunia, termasuk negara kita Indonesia. Lockdown di berbagai wilayah dan juga pembatasan sosial membuat banyak orang mengurungkan niat untuk berlibur. Namun patut kita ketahui bahwa banyak sekali sektor yang bergantung pada industri pariwisata kita yang akhirnya harus ikut mati suri di tengah pandemi ini. Seberapa besar dampak pandemi ini? Saya bahas untuk Anda di Pariwisata RI Mati Suri. Pertama, untuk menggambarkan kepada Anda betapa terpuruknya sektor pariwisata kita, saya ingin mengajak Anda untuk melihat statistik terbaru, yakni kunjungan wisatawan mancanegara atau turis asing ke negara kita. Di mana tercatat, kita lihat data terbarunya, yaitu pada bulan September 2020, kunjungan Wisman ke RI ini hanya sebesar 153.500 pengunjung, atau anjlok angka ini 88,95% secara year on year kalau kita bandingkan dengan di tahun 2019 lalu yang di bulan yang sama kalau kita lihat begitu ya, yaitu di 1,38 juta orang. Lalu kami tampilkan juga untuk Anda data di Juli dan juga di Agustus di tahun 2020 ini yang kalau kita lihat begitu ya lebih tinggi ternyata kedua-duanya dari bulan September, di mana untuk Juli ada sekitar 157.900 wisman atau wisatawan mancanegara, lalu kemudian di Agustus angka ini meningkat sedikit di 165.000 pengunjung begitu ya. Jadi kalau kita lihat dari 3 bulan terakhir ini saja bisa kita lihat bahwa jumlah wisman ini bukannya malah meningkat tapi malah tertekan dari bulan ke bulannya. Lalu kemudian kita lihat juga statistik terkait dengan jalur kedatangan. Kita lihat di sini jalur darat ini masih mendominasi, yaitu sekitar 62% untuk September 2020 dan juga untuk di laut yang datang melalui jalur laut begitu ya, yaitu di 32% dan udara di sini paling kecil sekali begitu ya, yaitu hanya di kisaran 6% saja. Dan ini juga menunjukkan juga betapa mirisnya jumlah wisman yang datang, karena kita ketahui memang selama ini para wisman yang datang ini mayoritasnya menggunakan jalur udara atau menggunakan pesawat begitu ya. Dan kita ketahui ini semua disebabkan oleh pandemi yang mengguncang dunia di berbagai sektor, namun pariwisata lah yang menjadi salah satu sektor yang harus mati suri karena memang adanya larangan untuk bepergian di banyak negara. Lantas bagaimana gambaran pariwisata RI sebelum terjadi pandemi? Kita lihat datanya di slide berikutnya. Ya, berikut kami paparkan untuk Anda pariwisata kita dalam 5 tahun terakhir. Kita lihat di tahun 2016 lalu begitu ya, terdapat 8,32 juta pengunjung dalam 1 tahunnya yang mengunjungi RI. Lalu kemudian kita lihat di tahun-tahun berikutnya selalu terjadi yang namanya peningkatan begitu ya. Di 2017 naik menjadi 10,66 juta, lalu kemudian di 2018 juga naik ke 11,95 juta dan untuk di tahun 2019 ini tertinggi dalam 5 tahun terakhir, yaitu di 12,1 juta wisatawan yang datang ke Indonesia. Namun di tahun 2020 kalau kita lihat angkanya per September, angka ini hanya mandek yaitu di 3,56 juta wisatawan atau pengunjung saja. Dan apabila dalam 3 bulan terakhir di tahun 2020 ini jumlah kunjungan wisman masih di angka 150.000 hingga 160.000 seperti kita lihat tadi begitu ya per bulannya, maka total kunjungan wisman tahun ini hanya paling banyak akan mencapai sekitar 3,91 juta kunjungan saja, atau ini tidak sampai 4 juta kunjungan atau setara dengan penurunan yaitu sebesar 76% secara year on year dibandingkan tahun 2019, yaitu yang kalau kita lihat ini mencapai 12,1 juta kunjungan. Lantas anjloknya kunjungan wisman ke RI ini tentu membawa dampak yang buruk terhadap perekonomian negara kita, di mana penurunan sektor pariwisata ini membuat tenaga kerja di sektor ini juga terdampak, apalagi jumlah tenaga kerja di sektor tersebut tidak bisa dibilang sedikit jika dilihat kontribusinya terhadap serapan kerja nasional seluruh sektor. Di mana kalau kita mengutip data dari Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif tahun 2019, ini menunjukkan bahwa serapan tenaga kerja di sektor pariwisata tahun lalu mencapai 13 juta orang atau 13 juta pekerja, atau berkontribusi angka ini terhadap 10,3% dari total pekerja nasional yang ada di negara kita. Lalu kemudian penurunan kinerja sektor pariwisata ini juga pastinya akan membuat pendapatan devisa negara kita drop signifikan. Jika sumbangan devisa kalau kita lihat dari sektor pariwisata tahun
tahun lalu ini mencapai 19,7 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan lesunya sektor pariwisata nasional seperti sekarang ini, Bappenas memprediksi kalau di tahun ini kunjungan Wisman hanya akan merosot tajam hingga 4 juta pengunjung saja, maka penerimaan di sektor pariwisata RI hanya akan mencapai di angka 3,3 miliar dolar hingga 4,9 miliar dolar saja. Ini kalau kita lihat hanya 1/4 dibandingkan capaian di tahun 2019 lalu yang mencapai 19,7 miliar dolar. Dan seperti saya katakan di awal, banyak sekali sektor-sektor penunjang pariwisata ini yang berdarah-darah akibat dari corona ini. Seperti hotel begitu misalnya, lebih yang kita ketahui sangat terdampak sekali ya. Banyak sekali bisnis-bisnis hotel yang mati, dan seperti apa kita lihat di slide berikutnya. Ya, kita ketahui pandemi ini membuat hotel-hotel yang ada di seluruh Indonesia kosong, tiada pengunjung. Alhasil, sepanjang wabah COVID-19 merebak di tanah air, banyak sekali hotel yang sepi dan memilih untuk tutup atau tidak beroperasi. Di mana menurut Asosiasi dari Hotel dan juga Restoran Indonesia, hingga saat ini sudah ada sekitar 1.226 hotel yang terpaksa ditutup karena tak sanggup menggaji karyawan mereka di tengah sepinya bisnis perhotelan. Dan ini terlihat dari tingkat hunian kamar yang semakin turun di tengah pandemi ini, di mana di bulan Januari tahun ini kita lihat tingkat hunian kamar begitu ya untuk di Indonesia ini berada di angka 51,9%. Lalu kemudian di April kita ketahui bahwa pandemi ini atau virus ini sudah mulai merebak di Indonesia. Kita bisa lihat penurunannya sangat signifikan sekali, ya ini hanya di 12,6% saja tingkat hunian kamar. Lalu kemudian di Juli kita lihat memang ada terjadi peningkatan sedikit begitu ya, menjadi 28,07%. Lalu kemudian data terakhir kita lihat untuk September ini berada di 32,12% saja begitu ya. Jadi bisa kita lihat bahwa hotel begitu ya sepanjang tahun ini masih jauh kalau kita lihat dari capaian di tahun 2018 dan juga di tahun 2019. Di mana sejak Februari hingga September 2020 tingkat hunian kamar atau TPK hotel di Indonesia ini tidak pernah menembus angka di atas 50%, yang berarti lebih dari setengah dari kamar hotel yang tersedia ini harus kosong. Dan hal ini juga terjadi di jantung pariwisata RI yakni Pulau Dewata RI. Seperti apa pandemi mengguncang Bali dan juga sektor-sektor yang bergantung kepadanya, kita lihat lebih lengkapnya di slide berikutnya. Ya, berikut kami paparkan untuk Anda data yang menurut kami ini sangat-sangat miris sekali untuk dilihat, yakni jumlah kunjungan Wisman ke Pulau Dewata Bali di tahun 2020 ini. Kita ambil saja data 3 bulan terakhir, di mana untuk Juli 2020 Wisman yang mengunjungi Bali ini hanya sebanyak 47 orang Wisman atau 47 kunjungan saja begitu ya. Kalau kita bandingkan di Juli tahun 2019 lalu begitu ya, angka ini berada di kisaran 604.323 orang. Jadi bisa kita lihat betapa terpuruknya Pulau Dewata Bali begitu ya akibat dari pandemi ini. Lalu kemudian kita lihat di Agustus ini ternyata lebih miris lagi begitu ya, angkanya berkurang setengah, yaitu hanya di 22 kunjungan saja dibandingkan di Agustus 2019 yang berada di angka 412.000 orang. Lalu kemudian kita lihat untuk di bulan September atau data terbaru saat ini begitu ya. Kita lihat untuk di kunjungan ke Pulau Dewata Bali ini memang terjadi yang namanya peningkatan begitu ya, menjadi 83 kunjungan, tapi memang kalau kita lihat kita bandingkan di tahun 2019 ini memang angkanya sangat jauh sekali, yaitu di 590.398 orang. Namun secara overall begitu ya, bisa kita lihat betapa pandemi ini memporak-perandakan pariwisata Bali, dan kunjungan yang dulunya berkisar dari ratusan ribu orang ini kita lihat hanya puluhan saja, dan juga bisa kita hitung dengan mudahnya begitu ya. Lantas inilah yang juga membuat total kunjungan Wisman dan juga sumbangan devisa kepada negara kita berkurang drastis. Dan mengapa? Karena sebagai informasi untuk Anda, Pulau Dewata Bali saja ini menyumbang lebih kurang 40% dari total devisa pariwisata negara kita, atau sekitar kalau kita lihat untuk dari Bali saja ini menyumbang 7,6 miliar dolar, atau kalau kita rupiahkan di 116
triliun rupiah saja. Dan saya boldkan begitu ya untuk angka ini sekali lagi hanya dari Pulau Dewata Bali saja, yaitu 116 triliun. Namun kalau kita lihat di sini, sepertinya Pulau Dewata ini tengah mati suri karena memang wisman asing dilarang berkunjung untuk menekan penyebaran dari virus mematikan ini. Kapan akhir dari ketidakpastian akibat pandemi ini? Kita semua berharap secepatnya.